Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 10 tentang bab animalia pada materi Phylum Coelenterata, hewan berongga. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah Coelenterata atau hewan berongga. Coelenterata merupakan hewan tingkat rendah yang memiliki ciri-ciri utama yaitu tubuh berongga, maka disebut sebagai Coelenterata, berbentuk polip dan medusa. Coelenterata merupakan organisme diploblastik yaitu 2 lapisan embrional. Oke, sekarang kita bahas tentang struktur Coelenterata yang mempunyai lapisan embrional diploblastik. Nah, kalian perhatikan gambar ya. Yang A adalah epitel muskuler, sel batang penyusun epidermis. Bagian B merupakan mesoglea, di dalamnya terdapat banyak sel dan ganglia saraf. Bagian C, gastrodermis, endodermis yang terdiri dari sel pencernaan, sel sensori, sel berflagel, dan sel vakuola makanan. Bagian D merupakan rongga gastrovasikuler, yaitu rongga tengah Coelenterata, tempat terjadinya pencernaan secara gastrovasikuler. Bagian yang E merupakan tentakel yang berfungsi untuk menangkap makanan dan mangsa. Bagian F merupakan oralis, berfungsi sebagai mulut untuk memasukkan dan sebagai anus untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Bagian G merupakan basalis. Basalis yaitu bagian yang menempel pada permukaan ketika Coelenterata dalam keadaan menetap atau polip. Bagian H adalah cnidoblast, yaitu sengat yang terdapat pada tentakel Coelenterata. Padanya terdapat nematokis. Bagian I merupakan sel interstisial, bagian yang mengatur reproduksi aseksual dan seksual. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Coelenterata. Coelenterata memiliki 3 kelas. Yang pertama adalah kelas hydrozoa. Kelas hydrozoa bentuk utamanya adalah polip melekat di dasar perairan dan bebas. Biasanya berkoloni atau soliter dan umumnya hidup di air tawar. Nah, ini adalah contoh dari kelas hydrozoa, yaitu Hydra specie. Kelas yang kedua adalah kelas Kyphozoa. Kelas Kyphozoa bentuk utamanya adalah medusa dan bebas, umumnya hidup di air laut. Contoh dari kelas Kyphozoa adalah Obelia specie, Aurelia aurita atau ubur-ubur kuping. Kelas yang ketiga adalah kelas Anthozoa. Kelas Anthozoa bentuk utamanya polip dan menetap, serta memiliki sekat pada rongga gastrovasikuler serta siphonoglia yang merupakan alat pernafasan sederhana.
Anthozoa menyusun terumbu karang dan atol di perairan laut. Nah, ini salah satu bentuk anthozoa. Contoh dari anthozoa adalah Diploria specie, Metridium specie, dan Fungia. Selanjutnya kita akan membicarakan metagenesis Coelenterata. Dalam siklus hidupnya, Coelenterata mengalami dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk polip. Nah, bisa kalian lihat di gambar ya. Di situ ada bagian-bagiannya. Polip adalah bentuk Coelenterata yang menempel pada tempat hidupnya. Polip yang membentuk koloni memiliki beberapa macam bentuk, yaitu yang pertama gonozoid, polip yang pembiakannya menghasilkan medusa, contohnya adalah gonangium. Polip yang kedua adalah gastrozoid, yaitu polip untuk makan, contohnya hidran. Bentuk yang kedua adalah medusa atau yang kita sebut dengan ubur-ubur. Nah, kalian bisa melihat ya bagian-bagian dari medusa. Medusa adalah bentuk ubur-ubur seperti payung atau parasut yang dapat berenang bebas. Selanjutnya kita akan membahas metagenesis hydrozoa atau Obelia specie. Nah, di sini metagenesisnya dimulai dari nomor 1, yaitu terjadi fertilisasi, zigot, kemudian terjadi planula, polip, gonangium, dan terakhir adalah medusa. Jadi pertemuan ovum dan sperma adalah menjadi zigot, kemudian menjadi larva bersilia yaitu planula, kemudian menetap menjadi polip, kemudian gonangium, dan terakhir yang berenang sebagai medusa. Yang kedua, metagenesis Scyphozoa, contohnya adalah ubur-ubur kuping Aurelia aurita. Yang pertama adalah zigot, kemudian menjadi larva yang bersilia disebut planula, kemudian menjadi scyphistoma, kemudian menjadi strobila, dan kemudian menjadi evira. Setelah menjadi evira, maka akan lepas satu persatu menjadi medusa, yaitu ubur-ubur yang kita lihat. Selanjutnya kita akan membicarakan pencernaan Coelenterata. Alat pencernaan tentakel, alat pencernaannya yaitu tentakel, mulut, gastrodermis, sel pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler. Proses dari pencernaan Coelenterata dilakukan secara ekstraseluler. Makanan ditangkap oleh tentakel, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, lalu dicerna oleh secara intraseluler oleh gastrodermis dengan bantuan sel pencernaan. Selanjutnya ditangkap oleh sel berflagel, kemudian disebar oleh vakuola makanan. Nah, demikian tadi materi tentang Phylum Coelenterata. Selanjutnya kita akan membicarakan Phylum Platyhelminthes atau cacing pipih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.